orang yang mencari kesenangan, misalkan dugem atau sonhoreg, itu artinya dia memang tidak sedang senang. Itu rumusan sederhananya kan begitu, Baraya. Nah, tapi balik lagi, sonhoreg di Jawa Timur itu sampai menggelegar dan adanya di tempat umum, sedangkan dugem kan terbatas di lingkungan-lingkungan kecil. Kenapa bisa seperti itu? Ya alasan mendasarnya gini sih, Baraya. Kalau Baraya mengalami satu di antara tiga hal atau bahkan tiga-tiganya seperti yang tadi saya jelaskan, emosi yang labil, kemudian rasa teralienasi, kemudian stres tingkat tinggi dan sebagainya, maka dampaknya sebenarnya bukan sonhoreg atau dugem. Itu adalah manifestasinya saja. Akibat dari setiga hal itu adalah hilang atau berkurangnya empati. Empati itu adalah rasa merasakan penderitaan orang lain atau kemampuan untuk merasakan perasaan positif orang lain. Itu empati. Jadi kalau misalkan Baraya raktir teman, kemudian si temannya itu senang banget dan Baraya tiba-tiba ikut senang kan? Nah itu empati. Baraya ngelihat ada fakir miskin yang hidup kesulitan dan Baraya pun asal ngerasain itu. Nah itu empati. Itu empati itu adalah anugerah Tuhan kepada manusia agar manusia itu bisa bersosialisasi dengan kawannya dengan baik. Begitu empati itu. Nah, tetapi empati itu akan turun drastis atau bahkan hilang sama sekali karena beberapa faktor. Ada faktor genetis, ada faktor apa? Tapi yang digarisbawahi di sini adalah stres. Ada beberapa penelitian yang menjelaskan, saya menemukan ada 2 atau 3 jurnal, nanti ditampilkan. Ada 2 atau 3 jurnal dan ada beberapa buku yang menjelaskan bahwa stres dan tekanan itu menyebabkan kita kehilangan empati. Karena rumusnya begini, Baraya, ini mekanisme kerja dalam otak kita gitu ya. Ketika kita lagi stres, lagi tertekan, lagi butuh harapan untuk menyambung kehidupan, maka dalam otak kita tuh muncul 2 opsi. Pertama, apakah kita mau mempertahankan diri kita? 2, atau kita menciptakan koneksi sosial. Pilih yang mana? Dalam kondisi stres ya. Kalau dalam kondisi tidak stres, berkomunikasi secara sosial adalah bagian dari upaya mempertahankan hidup. Tetapi kalau misalkan dalam kondisi stres, kita tuh harus milih. Kalau misalkan Baraya harus milih antara mempertahankan hidup atau menciptakan koneksi sosial, Baraya milih yang mana? Tentu saja mempertahankan hidup. Jadi apa? Koneksi sosialnya dikorbankan. Salah satu inti dari koneksi sosial itu adalah empati. Nah, empati itu akan dihilangkan. Jadi sonhoreg itu gak peduli itu ada bayi di situ keganggu dan nangis, gak peduli itu ada orang jantungan di situ, gak peduli, saya gak peduli sama orang tua renta di situ yang butuh istirahat, saya gak peduli. Yang penting saya senang. Nah, itu orang-orang yang stres tuh begitu, Baraya. Sekali lagi ya, orang sonhoreg itu kan kontroversial. Di satu sisi banyak orang berbondong-bondong untuk membeli tiketnya atau untuk nonton pertunjukannya. Di sisi lain ada banyak emak-emak, ada bayi, ada orang sakit dan sebagainya. Dan ada orang yang introvert yang tidak suka dengan itu. Nah, tapi kalau misalkan empatinya sudah hilang, gua nggak peduli sama urusan orang, mau mati karena jantungan juga nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dapat pelepasan dari emosi saya. Begitu kan? Nah, jadi sonhoreg itu muncul bukan gara-gara dia stres, gara-gara dia teralienasi dan sebagainya, tapi yang jelas 3 hal tadi itu memunculkan kehilangan empati dan itulah yang akhirnya memunculkan sonhoreg. Jadi Baraya nggak usah menghujat sonhoreg. Selama masyarakat menyukai itu, berarti masyarakat itu butuh pertolongan. Mereka sedang sakit, mereka butuh pengobatan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.